Pemirsa, polisi tangkap pelaku penyerangan pos polisi Kebon Sereh, Matraman, Jakarta Timur. Belum diketahui motif penyerangan, namun pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani tes kejiwaan. Pos polisi Kebon Sereh di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur dirusak orang tak dikenal. Tak hanya merusak, pelaku juga sempat menyerang petugas yang sedang berjaga. Awalnya pelaku berinisial BM diketahui duduk di depan pos polisi layaknya orang yang hendak membuat laporan. Namun tiba-tiba pelaku menyerang Kapospol Kebon Sereh tanpa alasan jelas. Pelaku juga menghancurkan kaca kantor dan mengacak-acak seisi ruangan Pospol. Polisi dari sektor Matraman langsung mengamankan pelaku. Namun saat diperiksa, pelaku memberikan keterangan berubah-ubah dan sulit berkomunikasi. Pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani tes kejiwaan. Dan berhasil mengamankan satu orang yang melakukan pengerusakan. Dari hasil pemeriksaan, dari hasil wawancara masih ngaco ini. Jadi kita belum bisa mengetahui secara pasti. Untuk motifnya tidak tahu juga ya. Kini polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan untuk menentukan langkah hukum terhadap pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan daycare Wenson School Depok, Jawa Barat terus berlanjut. Orang tua korban kembali membawa bukti baru aksi kekerasan tersangka yang diduga menyebabkan korban alami kelainan tulang. Sambil membawa sejumlah bukti baru, kuasa hukum korban daycare Wenson School di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Depok. Salah satunya hasil pemeriksaan kesehatan secara detail balita korban kekerasan berusia 2 tahun yang mengalami pneumonia dan skoliosis. Sementara itu, dari hasil visum yang diterima polisi ditemukan sejumlah memar pada tubuh korban yang diduga dianiaya berulang kali oleh pelaku. Saat ini berkas perkara penganiayaan di daycare Wenson School Depok sudah memasuki penyerahan tahap 1. Saksi-saksi juga menyatakan, guru-guru menyatakan bahwa di daycare itu AC-nya itu jarang dicuci gitu, dan tidak ada ventilasi, pokoknya sirkulasi udara tuh di sana buruk gitu kan. Makanya jendela nggak pernah dibuka. Makanya anak saya terus beberapa anak lain di sana tuh sering batuk-batuk, bahkan anak saya 2 bulan tuh video yang kita lihat, perbuatannya ini adalah perbuatan yang bukan sekali tapi perbuatan berulang, sehingga dengan perbuatan berulang ini maka si pelaku kita jerat dengan pasal berulang supaya dia. Sebelumnya penganiayaan di daycare Wenson School terungkap setelah video penganiayaan yang dilakukan pemilik daycare viral di media sosial. Saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolres Metro Depok untuk menjalani proses hukum. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang tinggal di indekos di kawasan Gondomanan, Yogyakarta ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor milik bapak kosnya sendiri. Pelaku diciduk petugas di wilayah Temanggung, Jawa Tengah saat hendak pulang menengok anak istrinya. Aparat Reskrim Polsek Gondomanan, Yogyakarta meringkus seorang pria pelaku pencurian motor di tepi jalan di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku RR, 36 tahun, warga Bengkulu ini hanya bisa pasrah saat diciduk dan diborgol petugas untuk kemudian dibawa ke Polsek Gondomanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku menyewa sebuah kamar kos milik NN di kawasan Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 2 bulan terakhir. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan sebuah warung gorengan nekat mencuri motor milik bapak kosnya lantaran ingin memiliki kendaraan. Dalam aksinya, pelaku telah memantau situasi rumah utama pemilik kos. Usai dirasa aman, pelaku kemudian membawa kabur motor berikut STNK ke Temanggung untuk menengok istri dan anaknya. Sesuai hasil pemeriksaan, pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian motor. Udah berapa lama ngekos di tempat korban sendiri? Diperkirakan sudah 2 bulan kos di tempatnya korban. Polisi menyita barang bukti motor berikut kunci dan SNK. Akibat ulahnya, pelaku terpaksa tidak dapat bertemu dengan istri dan anaknya lantaran harus mendekam di balik jeruji dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Tejoko, iNews melaporkan.
Pemirsa, korban penipuan wedding organizer atau WO abal-abal terus bertambah di Depok, Jawa Barat. Korban harus menelan pil pahit gagal melangsungkan resepsi meski sudah menyerahkan uang sebesar 85 juta rupiah. Sejumlah korban penipuan perencana pernikahan atau wedding organizer kembali datang untuk melapor ke polisi di Polres Depok. Para korban mengaku sudah menyerahkan uang muka bahkan hingga 85 juta rupiah. Namun jelang hari pernikahan, WO menghilang dan tidak dapat dihubungi. Salah satu korban mengaku akan melakukan resepsi pada bulan November mendatang. Namun dengan adanya kasus ini, resepsi pun hanya dilakukan dengan selamatan di masjid. Para korban ternyata juga ada yang berasal dari Jakarta, Serang, dan daerah lainnya. Para korban yang tergiur menggunakan jasa Nita Wedding Organizer lantaran sudah banyak menggelar acara dan berhasil. Kita tertarik dengan Nita ini kan awalnya karena memang kita melihat event-event dia tuh udah banyak yang berlangsung gitu. Bahkan kita pun tidak menduga lah dengan adanya case seperti ini gitu. Cuman ya kita tidak tahu apakah dia terlilit hutang atau sebagainya yang membuat dia bisa kabur. Sebelumnya sebuah wedding organizer di Depok, Jawa Barat dilaporkan sejumlah calon pengantin karena menipu hingga 2,3 miliar rupiah. WO itu diduga membawa kabur uang resepsi dan vendor. Korban baru sadar menjadi korban penipuan 2 hari jelang pernikahan saat pelaku tidak bisa dihubungi hingga akhirnya melapor ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah Helena Lim tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa Kejaksaan Agung dan siap menjalani sidang berikutnya. Dalam sidang perdana, Helena didakwa turut membantu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 271 triliun rupiah. Sidang perdana kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa Helena Lim berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum Ardhito Muardi mendakwa Helena Lim menerima keuntungan sebesar 420 miliar dari dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Helena dinilai ikut merugikan negara hingga 271 triliun rupiah bersama sejumlah pihak, salah satunya suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Helena juga didakwa turut melakukan tindak pidana pencucian uang. Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Rianto Adan Pontoh menanyakan kepada terdakwa apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Namun perempuan pemilik Quantum Skyline Exchange ini melalui kuasa hukumnya Arif Fadilah menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap menghadapi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian pada 2 September mendatang. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat erupsi. Letusan kali ini disertai suara dentuman yang sangat keras. Ya, akibat erupsi, warga sempat panik. Dentuman keras dari arah Gunung Merapi membuat warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik keluar rumah. Selain dentuman keras, warga juga melihat kolom abu tiba-tiba keluar dari kawah Fairback di puncak Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Rasa dentuman pun terdengar hingga radius 15 hingga 20 km dari pusat erupsi. Seismograf di pos pengamatan gunung api Gunung Merapi, erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm. Dengan lama atau durasi gempa, letusan lebih kurang 48 detik. Sementara ketinggian kolom abu tidak teramati karena gunung tertutup kabut. Erupsi di Gunung Merapi tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 12.40. Namun tinggi kolom abu tidak teramati karena sedang berkabut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi kurang lebih 48 detik. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada di level 2 di atas aktif normal. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Oisu Kumbang melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berdesakan saat bursa lowongan kerja atau job fair di Gedung Serbaguna Gor Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, sekitar 5.000 orang memperebutkan 1.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan.
Pendaftaran calon pencari pekerjaan yang akan mengikuti job fair nampak saling berdesakan di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo. Para pencari pekerjaan sudah mengantre sejak jam 5 meski stand lowongan kerja baru dibuka jam 9 pagi. Tidak hanya warga Sidoarjo, ribuan pencari kerja juga berasal dari daerah lain di Jawa Timur. Tercatat lebih dari 5.000 pendaftar yang ingin mendapat pekerjaan. Padahal kuota pekerjaan yang diberi pada job fair tahun ini hanya untuk 1.000 orang dari 40 perusahaan di Sidoarjo. Saya ingin melamar pekerjaan. Saya mungkin sampai administrasi ataupun akuntansi. Pernah nyoba melamar di BUMN. Saya juga pernah ikut di BUMN juga. Saya pernah melamar di perusahaan. Akibat jumlah pencari kerja dengan kuota pekerjaan yang disediakan tidak seimbang, banyak dari pencari kerja yang harus pulang karena pendaftaran ditutup. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat berupa pengawasan di pintu masuk negara untuk mencegah kasus cacar monyet menyebar semakin luas di Indonesia. Ya, saat ini sebanyak 88 kasus cacar monyet telah terkonfirmasi sejak 2002 hingga 17 Agustus 2024. Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat mencegah kasus cacar monyet menyebar semakin luas di Indonesia. Indonesia melaporkan 88 kasus cacar monyet dalam periode 2022 hingga 17 Agustus 2024. Dari kasus itu, DKI Jakarta mencatatkan kasus terbanyak 58 kasus, Jawa Barat 13, Banten 9, Yogyakarta 3, Jawa Timur 3, dan Kepulauan Riau 1 kejadian. Gejala dimulai dengan demam, sakit kepala, pembekakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan. Dalam 1 hingga 3 hari setelah gejala awal, akan memasuki fase erupsi berupa munculnya ruam atau lesi pada kulit, berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras atau kropeng lalu rontok. Untuk persiapan akan ada pertemuan Asia Afrika nanti di Bali bulan September. Kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan surveillance, penjagaan supaya mpox ini tidak menjadi masalah baru bagi kesehatan Indonesia. Warga pun diimbau untuk mengantisipasi cacar monyet dengan hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari kontak kulit, hindari berhubungan seksual tak aman. Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14 hingga 21 hari. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga melakukan bersih-bersih Pantai Baro Gebang di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Cirebon, Jawa Barat. Warga kesal lantaran sampah di Pantai Baro Gebang menumpuk dan sempat viral. Ratusan warga dari elemen TNI, Polri, dan pecinta lingkungan serta perangkat desa membersihkan tumpukan sampah yang berada di Pantai Baro, Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya, sampah-sampah yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam truk bak sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Sampah-sampah itu kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Warga melakukan pembersihan lantaran kesal kawasan Pantai Baro Gebang yang tadinya indah dipenuhi sampah. Pemandangan sampah yang menggunung menjadi potret ekosistem laut yang tidak terjaga. Plastik ya? Iya, plastik. Karena mungkin warga setempat ini membuangnya di sini. Jadi kan plastik sampah itu kan susah berurainya. Mungkin mengendap terus, akhirnya baru dibersihin sekarang. Banyak nggak sih? Banyak. Dan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini loh akibatnya efek membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu. Rata-rata sampah apa aja, Pak? Jadi rata-rata di sini banyak sampah plastik, sampah rumah tangga. Ya, mungkin kalau pusat sampah di sini bisa berasal dari laut yang arah ke darat, juga dari arah hulu yang akhirnya ke bermuara di sungai. Dengan kegiatan bersih-bersih tumpukan sampah yang berada di Pantai Baro ini, berharap ekosistem laut akan kembali bersih. Apalagi kawasan Pantai Baro Gebang merupakan kawasan wisata pantai yang indah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo mengungkapkan perasaannya yang nyaman bila berada di bawah pohon beringin. Pernyataan tersebut disampaikan saat menutup Munas 11 Partai Golkar di Jakarta pada Rabu malam. Jokowi pun mengenakan baju berwarna kuning untuk menghormati hajat besar Partai Golkar. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Presiden Joko Widodo hadir dalam penutupan Munas 11 Partai Golkar di Jakarta pada Rabu malam. Penutupan Munas juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah ketua umum partai politik atau yang mewakili. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan sikap Golkar yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin hingga berakhirnya masa pemerintahan serta melanjutkan dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan menunggu kiprah selanjutnya dari Partai Golkar. Presiden pun menyampaikan kiasan atas perasaannya yang damai berada di naungan Golkar. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Pemirsa, hanya berjalan 7 jam, rapat balik DPR bersama DPD dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang RUU Pilkada. Ya, hasil rapat balik tersebut akan dibawa ke sidang paripurna DPR hari ini. Rapat RUU Pilkada di ruang rapat balik DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dipimpin oleh Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi. Rapat sejak pagi itu turut dihadiri Menkumham Supratman Andi Adgas dan Mendagri Tito Karnavian. Rapat dimulai dengan pembahasan jumlah daftar inventarisir masalah atau DIM lalu disepakati. Kemudian rapat membahas pasal-pasal masalah yang dimasukkan dalam RUU Pilkada. 8 fraksi di DPR menyepakati RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna. Sementara itu hanya fraksi PDIP yang menyatakan menolak RUU Pilkada dan akan menyampaikan nota keberatan terkait draft RUU Pilkada tersebut. Derajat peraturan perundang-undangan jauh lebih rendah. Ini kan saya nggak ngerti ini kok bisa sampai begitu. Ya. Yang kedua, kita bicara threshold. Threshold sudah terang benderang diatur dalam putusannya. Peraturan perundang-undangan jauh lebih rendah. Ini kan saya nggak ngerti ini kok bisa sampai begitu. Ya. Yang kedua, kita bicara threshold. Threshold sudah terang benderang diatur dalam putusannya. Artinya pasal 40 tersebut tinggal dia masukin aja. Nggak perlu lagi dibedakan 40 ayat 1 untuk parpol yang punya seat. 40 ayat 2 untuk yang tidak punya seat. Ya, 40 ayat 3 untuk perorangan. Kan logika berpikirnya nggak masuk. Bayangkan parpol yang sudah punya kursi, derajat kualifikasinya kan lebih tinggi, ya, dibuat persyaratan yang lebih sulit. Rapat balik yang terkesan buru-buru ini dinilai fraksi PDIP sebagai upaya melemahkan keputusan MK nomor 60 yang sehari sebelumnya telah diputuskan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Fraksi PDI Perjuangan pun khawatir bila sidang paripurna tetap memutuskan hasil rapat panja akan menjadi sengketa. Fraksi PDI Perjuangan menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Minimal harus memiliki perolehan kursi 20% atau 25% perolehan suara dalam pileg di suatu daerah. Kesepakatan itu dinilai tidak mematuhi putusan MK. Menurut fraksi PDIP, pimpinan rapat langsung mengambil kesepakatan tanpa meminta pandangan fraksi. Pasalnya, klausul dalam draft yang diterima tidak sesuai dengan putusan MK. Kesepakatan panja RUU Pilkada tetap mengatur syarat bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD untuk bisa mengusung paslon di Pilkada harus memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan legislatif di daerah yang bersangkutan.
Peraturan perundang-undangan mengatakan ya akomodatif terbuka itu kita mengakomodir, ya kan? Mengakomodir itu memasukkan semuanya, bukan mensiasati dengan bahasa yang lain itu. Tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu kami minta untuk di print. Ya, setelah di print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, pihak Istana menghormati keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Undang-Undang Pilkada. Pemerintah juga menghormati hak DPR dalam membuat undang-undang yang nantinya akan dijadikan aturan bagi pemerintah. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah menghormati putusan MK nomor 60 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun Hasan enggan berkomentar terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada yang dibahas Badan Legislatif di DPR. Menurut Hasan, RUU Pilkada merupakan inisiatif DPR sejak tahun lalu, meskipun sempat mandek dan kini dilanjutkan kembali. Hasan menegaskan pemerintah nantinya akan mengikuti aturan yang dituangkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review, dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Pemirsa, Partai Buruh mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Ya, hal ini disampaikan Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli dalam deklarasi di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore. Partai Buruh mendukung Anies sebagai calon gubernur Jakarta setelah mendengar aspirasi dari akar rumput dan simpatisan Partai Buruh. Dukungan ini bukan sesuatu yang baru. Partai Buruh telah menjalin kedekatan sejak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta. Kendati demikian, sebagai partai non-parlemen, Partai Buruh tidak bisa mengusung Anies sendirian pada Pilkada Jakarta. Partai yang dipimpin Said Iqbal ini harus berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pengurus Partai Buruh daerah khusus Jakarta sudah lama ya mengusung dulu mendukung Pak Anies ya untuk didukung menjadi gubernur DKJ, dan hari ini momen yang tepat ya kita bisa mengusung. Tentu kami tambah semangat ya, Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies karena Pak Anies adalah pilihan buruh. Partai politik non-parlemen mendapat angin segar usai Mahkamah Konstitusi MK mengubah aturan soal ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui putusan Nomor 60/PUU 22/2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Ayus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada puluhan bakal calon kepala daerah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan dukungan, para calon kepala daerah ini akan langsung bekerja menyampaikan visi misinya kepada masyarakat di daerah masing-masing. Setelah resmi mengantongi surat rekomendasi dukungan calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Rusihan Jafar dan calon Bupati Halmahera Utara Stuart Sopit akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Perbaikan pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur menjadi fokus utama untuk memajukan daerah. Kami tentunya bahwa membangun Halmahera Selatan untuk semua. Jadi soal pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tapi memfokuskan pada soal pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Visi misi kami ke depan adalah Halmahera Utara bangkit. Bangkit dari ekonomi, bangkit dari pendidikan, bangkit dari kesehatan, dan bangkit dari ekonomi kerakyatan.
Para calon kepala daerah ini juga berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Berdua diberikan penghargaan untuk mendapatkan rekomendasi Partai Perindo. Saya tidak ada kata lain kecuali terima kasih, dan kami berdua pasti berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan pemilihan ini. Harapan bahwa konsolidasi yang bisa terbangun dari koalisi partai, baik saya sebagai kader PDI Perjuangan, bahkan juga Pak Wakil yang juga bagian dari Perindo, akan menjadikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras turun ke tengah masyarakat untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran pengurus DPW Partai Perindo Bali menerima pengajuan pasangan bakal Cabup dan Cawabub Karangasem, Dana dan Swadi untuk diusung pada kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Pengajuan diserahkan langsung Inengah Swadi saat bersilaturahmi di kantor DPW Partai Perindo Bali Denpasar. Membangun infrastruktur dan akses air bersih di Kabupaten Karangasem menjadi salah satu program yang akan dijalankan pasangan ini saat menang nanti. Mengajak Partai Perindo untuk bergabung dengan kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar supaya program yang dijalankan oleh Pak Gede Dane selama 3,5 tahun bisa dilanjutkan untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karangasem. Pengajuan pencalonan Pak dari PDIP Karangasem untuk dimaju di Pilkada Karangasem, yaitu Pak Dana dan Pak Swadi. Jadi harapan kami pengajuan tersebut segera akan kami proses. Selanjutnya DPW Partai Perindo Bali akan memproses dan mengajukan pasangan Cabup dan Cawabub Dana dan Swadi untuk mendapat surat rekomendasi dari DPP Partai Perindo di Jakarta. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Ravali FC dan Kuda Laut Nusantara berhasil lolos ke final Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di GOR Pancasila UGM Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya akan bersaing ketat untuk memperebutkan kasta teratas di Liga Futsal Nusantara 2024. Permainan cepat ditunjukkan dua tim yang tanding awal di semifinal Liga Futsal Nusantara 2024 di GOR Pancasila UGM Yogyakarta. Pada laga ini tim Raveli berhasil menundukkan tim Merador dengan skor 4-2. Pada laga kedua, tim Kuda Laut Nusantara DKI berhadapan dengan tim Juku Eja dari Sulawesi Selatan. Tim Juku Eja harus menerima kekalahan dari tim Kuda Laut Nusantara dengan skor akhir 4-3. Tim-tim usia muda, jadi mudah-mudahan nanti bisa naik ke atas lagi. Usia muda ini tetap digunakan di Liga Pro, jadi semakin banyak anak-anak muda yang naik ke atas ke Liga Profesional. Berhasil menaklukkan lawannya di semifinal Liga Futsal Nusantara 2024, Raveli FC dan Kuda Laut Nusantara dinyatakan lolos ke final. Keduanya akan memperebutkan kasta teratas dalam Liga Futsal Nusantara 2024 dan otomatis juga akan masuk ke dalam Liga Futsal Profesional. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, Angel dan pemirsa. Untuk melepas penat nih, nampaknya perlu dilakukan ya, karena kita kerja terus di kantor, di ruangan studio ini ya. Mau kemana nih, Kevin? Nah, aku mau ke Purwakarta, Jawa Barat, pemirsa, karena bisa Anda nikmati wisata alam Pasir Langlang nih, Angel. Oke, di sana kita bisa berjalan-jalan, bahkan berkemah di tengah hutan pinus, menciptakan kenangan tersendiri. Setuju banget. Berikut liputannya. 23 km dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik, pemirsa. Ikuti perjalanan saya yuk. Wisata alam Pasir Langlang di kawasan wisata perhutani Bandung Utara memanjakan wisatawan dengan hembusan udara segar dan pemandangan pohon pinus di balut kabut yang membuat suasana semakin syahdu. Cocok nih untuk menghabiskan waktu liburan.
Di sini wisatawan disuguhkan beragam kegiatan outdoor seperti menikmati berjalan di jembatan gantung, berkemah, dan bermain flying fox. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu flying fox. Wow, tinggi banget. Keamanan pasti terjamin. Pengunjung tinggal menikmati indahnya hutan dari atas serta hangatnya interaksi keluarga maupun kerabat yang berkemah. Pemirsa, selain flying fox, ternyata di sini juga bisa berkemah. Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata di sini bisa disewa. Coba kita tanya, boleh ngobrol sebentar? Ya. Bisa sewa tenda di sini ya? Bisa. Oh bisa. Ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan di sini. Bisa, ada semua. Oke, harganya berapa? Harganya itu 250.000 udah. Tinggal masuk Tinggal masuk ke tenda. Oke, udah. Pasang bongkar sama saya. Semalam ya? Bongkar pasang? Sama saya. Oke, gas. Kita berkemah. Berkemah di sini kegiatan yang wajib Anda coba. Ditemani rintik hujan semakin menciptakan kenangan yang melekat. Nah, jika tidak ingin bermalam, Anda cukup membayar Rp10.000 untuk berkemah di kawasan hutan di Desa Pasir Muncang, Kabupaten Purwakarta. Kawasan wisata ini beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Mengakhiri hari saya dengan sepiring mie rebus di antara kabut hutan pinus. Dan tempat ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan terbaik bagi Anda yang ingin melepas penat dari riuhnya kota. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus melaporkan. Ya, dari jalan-jalan kita bisa ke kuliner nih, Kevin. Bagi Anda pecinta kuliner harus mencoba datang ke Fresh Market di Bintaro, Tangerang Selatan, karena di sana, Kevin, terdapat banyak pilihan kuliner menarik nih. Surga kuliner nampaknya di sana. Iya, benar sekali, Angel, karena di sini banyaknya makanan-makanan Jepang karena ada restoran Klub Tempura namanya, yang terdapat banyak pilihan jenis makanan khas Jepang tentunya. Pasar modern Bintaro, salah satu destinasi kuliner primadona warga Tangsel ini, menawarkan beragam kuliner menarik yang menggugah selera. Nah, salah satunya tempura, makanan khas Jepang dengan harga ramah kantong, bisa kita temukan di pasar yang terletak di Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Fresh Market, lebih tepatnya di Pasar Modern yang berada di wilayah Tangerang Selatan di Bintaro. Ini saya kebetulan lagi BM dan pengen banget makanan-makanan Jepang nih, kayaknya yang enak, dan saya udah coba mesen di tempura. Kira-kira seperti apa makanan Jepang tempura yang ada di sini? Yuk ikuti saya. Tempura Club jadi kedai yang selalu diburu pengunjung pasar karena menawarkan menu menarik seperti Tendon Club dan Mariowase Tempura. Renyahnya tempura berpadu dengan rasa kuah yang manis dan gurih, menciptakan rasa yang bikin ketagihan. Nah, ayo kita coba yang Super Sugiono dulu nih, pemirsa, pakai nasi ya ini. Nah, ini tendonnya tadi saya bilang ya pemirsa, ini ada telurnya, dan saya mau cobain pakai kuahnya yang katanya ini manis gurih gitu. Kita cobain ya meskipun kuahnya. Cobain deh. Pemirsa, kuahnya tuh gurih banget, super duper, cocok banget digabung sama tempuranya, dan tempuranya pun kriuk banget dan masih anget ini ya. Dan juga nih selain ada udang, di sini juga ada ubi kriuk gitu. Kayaknya ini enak juga nih, mau pakai kuahnya, saya mau cobain ya. Tempura Club jadi pilihan bagi pecinta kuliner yang kangen makan makanan khas Jepang yang satu ini. Nah pemirsa, saya udah kenyang banget nih, tadi udah nyobain makanan Jepangnya ini. Ini ada tempura sama tendonnya, dan kuahnya pun tadi ada yang gurih dan juga ada yang manis kegurih-gurihan gitu. Jadi semuanya 100 deh pokoknya. Dari Bintaro, Tangerang Selatan, Aulina Yasha, dan di Benadi, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, MNC Live turut hadir mendukung acara Indonesia Underwriting Summit 2024 yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Acara yang diinisiasi Perkumpulan Underwriting Jiwa Indonesia bertujuan memberikan para underwriter pemahaman dan juga asumsi yang baik agar dapat menyeleksi risiko dengan baik. Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia atau Peruji menggelar acara Indonesia Underwriting Summit 2024 di Kota Bandung. Kegiatan yang didukung MNC Live ini untuk memberikan wawasan serta mengeksplorasi inovasi dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas proses underwriting di era digital.
MNC Live juga hadir memberikan paparan dan berdiskusi dengan tema Sharing Current Claim Fraud on Health Products untuk bersama-sama memperkuat industri asuransi di tanah air. Kita tanda tangan ya MOU dengan AMAI yang untuk tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas underwriter itu sendiri. Ya, jadi ada kerjasama terkait dengan pelatihan, sertifikasi, terus kemudian penulisan jurnal dan lain-lain itu adalah satu hal yang memang kita akan capai di masa yang akan datang supaya nanti pada gilirannya bisa memenuhi tadi yang diarahkan oleh OJK. Saya berharap di kedepannya nanti ada semacam platform yang dapat di-sharing sehingga kita semua dapat berbagi informasi dengan baik dan kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan negatif yang berhubungan dengan asuransi dapat dieliminir dengan baik oleh kita. Indonesia Underwriting Summit 2024 digelar untuk mendukung perkembangan industri asuransi di Indonesia serta memberikan perlindungan finansial kepada para profesional di bidang asuransi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sedang asik bermain, seorang anak di Ciracas, Jakarta Timur malah terperosok ke dalam saluran air hingga kakinya terjepit dan tersangkut di penutup besi saluran air di halaman kantor kelurahan. Ya, proses penyelamatan korban berlangsung dramatis. Tim rescue damkar berupaya melepaskan kaki bocah perempuan yang tersangkut besi penutup saluran air di halaman kantor Kelurahan Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas harus menggunakan alat pemotong agar kaki korban bisa terlepas. Peristiwa bermula saat korban tengah asyik bermain, namun saat ia berlarian, tiba-tiba kakinya terperosok ke saluran air hingga membuat kaki bocah 12 tahun ini terjepit. Warga dan orang tua korban sempat berusaha melakukan pertolongan, namun karena keterbatasan alat, akhirnya meminta bantuan damkar. Evakuasi menggunakan cutter feeder untuk membuka besi yang menjepit kaki tersebut. Alhamdulillah, tidak kurang dari 15 menit kami mampu melaksanakan operasi penyelamatan dan alhamdulillah juga kaki dari anak tersebut terselamatkan. Meski terjebak selama beberapa jam, namun kaki korban tidak mengalami luka serius dan hanya diobati dengan obat tetes. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah baca lengkap dengan fasilitasnya dibangun untuk anak-anak terdampak gempa bumi 2022 lalu di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan ini guna mendorong minat baca serta mendukung meningkatkan literasi anak-anak. Anak-anak terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat diberikan kegiatan pendidikan karakter seperti kerjasama tim dalam menari, bermain musik, serta mendengarkan dongeng dan mewarnai dari tim MNC Peduli. Kehadiran MNC Peduli ini juga untuk memberikan bantuan rumah baca lengkap beserta fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas yang lengkap dan nyaman diharapkan menarik minat anak-anak untuk gemar membaca dan mengembangkan kreativitasnya. Ya, tentunya kami berharap sang baca ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Cianjur khususnya di Kabupaten Cigenang dan bisa dipelihara dengan baik dan berkelanjutan bagi masyarakat selanjutnya. Saya kira ini sangat membantu untuk meningkatkan minat baca terutama masyarakat di Kecamatan Cugenang, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada MNC TV yang telah memberikan kepeduliannya kepada masyarakat Kecamatan Cugenang melalui Taman Baca Masyarakat. Pasca gempa bumi di Cianjur, MNC Peduli membangun 2 rumah baca, yakni Saung Baca Kirana di kawasan wisata Sawalatani, Desa Sukamana, dan Pojok Baca Binar di kantor Kecamatan Cugenang. Mudah-mudahan dengan adanya dilengkapi saung baca dari MNC Peduli, kita bisa lebih memaksimalkan, mengajak masyarakat untuk lebih menyukai membaca. Program-program edukasi, ada literasi baca, tulis, ada literasi sains, kemudian juga ada literasi kaitannya dengan budaya juga. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan literasi tersebut dengan tujuan untuk membiasakan kepada anak-anak untuk tidak terpengaruh terhadap gadget. MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa berharap rumah baca ini mampu meningkatkan semangat dan motivasi anak-anak agar semakin terampil dan kreatif dalam berkarya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.